Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari dengan NIM L0212011032. Kali ini saya akan membahas mengenai rehabilitasi terumbu karang, dan saya mengambil sumber dari salah satu jurnal yang berjudul Teknologi Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang yang disusun oleh Arif Dwi Santoso dan Cardona. Sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan tumbuhan alga yang disebut zooxanthella. Nah, terumbu karang ini termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Nah, menurut Walter tahun 1994 mengestimasikan luas terumbu karang Indonesia itu sekitar 51.000 km persegi. Nah, angka ini belum termasuk terumbu karang di wilayah terpencil dan belum dipetakan atau yang berada di perairan agak dalam. Nah, jika estimasi ini akurat, maka 51% terumbu karang Asia Tenggara dan 18% terumbu karang dunia berada di perairan Indonesia. Nah, selanjutnya penyebab kerusakan terumbu karang. Beragamnya terumbu karang di perairan Indonesia tentu tidak selalu terjaga dengan baik sebagai tempat tinggal berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Tentu kelestariannya harus dijaga, tetapi sayangnya saat ini ekosistem terumbu karang sudah mulai terancam punah karena banyak yang rusak. Nah, penyebabnya akan dibahas. Yang pertama adalah pengambilan terumbu karang secara ilegal. Nah, keindahan terumbu karang ini terkadang menarik minat para wisatawan untuk melihatnya, tetapi tidak jarang juga mereka mengambil terumbu karang tersebut secara ilegal untuk dijadikan aksesoris atau hiasan yang bernilai ekonomi. Kemudian yang kedua adalah penambangan. Tujuan dari kegiatan penambangan terumbu karang adalah untuk mendapatkan batu karang yang akan digunakan untuk membuat aksesoris bernilai ekonomi, pembangunan jalan dan bahan bangunan. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, dapat dipastikan terumbu karang akan punah. Selanjutnya yang ketiga adalah pencemaran limbah. Limbah-limbah yang berasal dari aktivitas mesin dan rumah tangga dapat mencemari ekosistem air laut termasuk terumbu karang. Nah, yang keempat adalah penangkapan ikan secara ilegal. Untuk mendapat ikan dalam jumlah banyak, terkadang para nelayan akan melakukan berbagai cara meskipun hal tersebut dapat merusak ekosistem terumbu karang. Nah, para nelayan biasanya menggunakan pukat harimau, bahan peledak, dan racun sianida yang tentunya akan berdampak pada ekosistem terumbu karang. Selanjutnya yang kelima adalah penebangan hutan mangrove. Nah, fungsi hutan mangrove ini adalah sebagai pencegah abrasi dari pemfilter air. Jika hutan ini ditebang, pada fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di dalamnya. Selanjutnya yang keenam dan terakhir adalah pembangunan di pesisir pantai. Selain dapat menguntungkan secara ekonomi, pembangunan di pesisir pantai juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air laut, terutama terumbu karang. Untuk membangun bangunan-bangunan tersebut diperlukan pengerukan tanah dan reklamasi sehingga dapat menyebabkan erosi. Selain itu, bangunan-bangunan tersebut juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam laut yang menghambat proses fotosintesis nantinya. Selanjutnya adalah strategi yang diperlukan dalam pengelolaan terumbu karang. Yang pertama adalah memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung yang bergantung pada pengelolaan terumbu karang, seperti dengan mengembangkan mata pencaharian alternatif yang bersifat berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Kemudian yang kedua adalah mengurangi laju degradasi kondisi terumbu karang yang ada saat ini, yaitu dengan mengidentifikasi dan mencegah penyebab kerusakan terumbu karang secara dini. Selanjutnya yang terakhir adalah mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi pemanfaatan dan status hukumnya dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah rehabilitasi terumbu karang. Nah, salah satu bentuk rehabilitasi terumbu karang ini adalah dengan melakukan transplantasi. Terdapat 3 teknologi yang dapat dilakukan untuk rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama adalah terumbu karang buatan. Nah, metode sederhana ini adalah dengan menenggelamkan struktur bangunan di dasar laut
agar dapat berfungsi seperti terumbu karang alami sebagai tempat berlindung ikan dan hewan laut lainnya. Dalam jangka waktu tertentu, struktur yang dibuat dengan berbagai bahan seperti struktur beton dan berbentuk kubah dan piramida selanjutnya membentuk tumbuhnya terumbu karang alami di lokasi tersebut. Dengan demikian, fungsi terumbu karang sebagai tempat ikan mencari makan serta tempat memijah dan berkembang biak dapat terwujud. Selanjutnya, metode yang kedua adalah pencangkokan. Nah, metode ini dikenal dengan transplantasi dengan memotong karang hidup lalu ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan dan diharapkan dapat mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat pula dipakai untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, metode yang ketiga atau metode yang terakhir yang merupakan mineral accretion. Nah, metode ini dikembangkan oleh Thomas J. Goreau dan Walt Hilberts yang merupakan seorang ahli biologi dari Amerika Serikat. Mereka mengkaitkan terumbu karang pada bronjong-bronjong kawat baja yang dialiri listrik DC atau direct current dengan voltage rendah. Nah, aliran listrik yang mengalir melalui kawat baja tersebut diharapkan dapat merangsang percepatan pertumbuhan karang. Hasil dari transplantasi model ini ternyata lebih cepat 3-5 kali lipat dibanding cara transplantasi biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.